Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami, King Yawatnes, YouTuber spesialis membahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi statistika mengenai menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan variansi dari data pada histogram. Untuk itu, mari kita pelajari bersama-sama. Ya, ini materinya adalah pertemuan 12 bab 2 statistika. Kompetensi dasar menentukan dan menganalisis ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Materi pokok: menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, serta koefisien variansi dari data pada histogram. Pertama, simpangan rata-rata, rumusnya MD, sedangkan 1/N sigma N dimulai dari I sama dengan 1, harga mutlak XI dikurang X bar dikali FI. Yang kedua, mencari ragam variansi. Variansi simbolnya adalah S2, X pangkat 2. Variansi disebut juga ragam. Rumusnya S2 sama dengan 1/N sigma N dimulai dari I sama dengan 1, FI dikali XI kurang X bar berpangkat 2. Terus yang ketiga adalah simpangan baku standar deviasi. Simpangan baku sama dengan akar dari ragam. Jadi akar dari 1/N sigma N dimulai dari I sama dengan 1 FI dikali XI kurang X bar berpangkat 2. Dengan X bar adalah dapat hitung, XI adalah datum ke I, N adalah banyak data, dan FI adalah frekuensi dari datum ke I. Yang keempat, koefisien variansi atau KV. Rumusnya KV sama dengan S per X bar dikali 100%. S sama dengan simpangan baku, standar deviasi, dan X bar adalah nilai rata-rata atau mean. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan nilai rata-rata, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, serta koefisien variansi dari data pada histogram berikut ini. 2,5, 7,5, 12,5, 17,5, 22,5. Ini merupakan pembentuk histogram ya. Sebelumnya, mari kita dukung bersama channel kebanggaan kita bersama dengan menekan tombol like, subscribe, post, and share, promote, nyalakan tanda loncengnya agar kami semangat dalam menjelaskan generasi penerus bangsa untuk generasi saat ini dan generasi akan datang. Nah, ada sedikit intermezzo. Sebenarnya jika kita berpikir kita terlalu kecil untuk membuat sebuah perubahan, mari kita mencoba untuk tidur pada sebuah ruangan dengan seekor nyamuk dan tariklah kesimpulan esok paginya. Mari kita buat perubahan ke arah yang lebih baik, benar, positif, dan bermanfaat bagi diri kita, keluarga, sesama manusia, untuk masa depan yang jauh lebih baik. Lanjut, langkah pertama kita buatkan tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi tambahkan kolom XI atau nilai tengah. Caranya bagaimana? 2,5 ditambah 7,5 dibagi 2. Jadi jawabannya adalah 5. Terus ini 7,5 ditambah 2,5 itu dapat 20. 20 bagi 2 sehingga diperoleh nilai tengah dengan 10. Lanjut, 12,5 ditambah 7,5 ditambah sama dengan 30. 30 bagi 2 adalah 15. Lanjut, 17,5 ditambah 22,5 diperoleh 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. Kita jumlahkan frekuensi ini 4
ditambah 6, ditambah 8, ditambah 2, jumlah frekuensinya adalah 20. Nah, ini yang di bawah ya. Lalu kita kalikan ini. 4 dikali 5 sama dengan 20. Lanjut, 6 dikali 10 sama dengan 60. Lalu 8 dikali 15 sama dengan 120. 2 kali 20 sama dengan 40. Lalu dijumlahkannya. 20 ditambah 60 ditambah 120 ditambah 40, hasilnya adalah 240. Setelah itu kita bisa mencari nilai rata-ratanya. Nah, ini. Mencari nilai rata-rata, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Sigma FI XI ini adalah 240, dijumlahkan tadi dibagi dengan 20, gitu ya. 240 bagi 20, hasilnya adalah 12. Setelah kita mendapatkan nilai rata-rata sama dengan 12, kita lanjutkan lagi mengisi kolom di sebelahnya, yaitu kolom XI dikurang X bar. XI adalah nilai data atau disebut dengan datum, dikurangi dengan X bar adalah nilai rata-rata, gitu ya, XI-nya. Jadi ini XI-nya 5. Jadi kita perhatikan adalah ini XI dengan nilai rata-rata X bar ini 12. Jadi 5 dikurangi 12 rata-ratanya harga mutlak ya. 5 kurang 12 adalah min 7. Min 7 harga mutlak hasilnya adalah 7. Selanjutnya 10 kali nilai rata-ratanya 12. Berarti 10 kurang 12. 10 kurang 12 hasilnya adalah minus 2. Harga mutlaknya positif 2. Selanjutnya 15 dikurangi nilai rata-rata 12. Hasilnya positif 3. Harga mutlak hasilnya 3. Dan terakhir 20 dikurangi dengan 12 nilai rata-ratanya. 20 kurang 12 adalah positif 8. Harga mutlak positif 8 sama dengan 8. Selanjutnya kita mengisi kolom FI dikali XI dikurang X bar. Jadi kita perhatikan kolom FI yang ini dikali dengan XI dikurang X bar yang ini kolomnya ya. Nah, kita lihat ya, 4 dikali 7. Nah, 4 kali 7 yang ini hasilnya 28. Selanjutnya 6 dikali 2. 6 kali 2 adalah 12 ini. 8 dikali 3 hasilnya adalah 24. Selanjutnya 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. Setelah itu kita jumlahkan semua frekuensinya. Hasilnya ya. Hasil frekuensi dikali XI dikurang X bar. 28 dikali 2 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 16. Hasilnya adalah 80. Inilah yang dimaksud dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar harga mutlak. Nah, gini ya. Nah, ini 80. Nah, setelah itu kita bisa mencari simpangan rata-ratanya. Pasangkan ke rumus simpangan rata-rata. Nah, ini. Simpangan rata-rata ya. SR atau biasa disebut dengan MD. Rumusnya adalah sigma FI dikali XI dikurang X bar harga mutlak per sigma FI. Ini 80. Nah, dibagi dengan sigma FI 20. Nah, ini. 80 bagi 20 hasilnya 4. Jadi simpangan rata-ratanya sama dengan 4. Selanjutnya kita lanjut isi kolom di sebelah kanannya, yaitu mencari kolom XI dikurang X bar berpangkat 2. Jadi XI-nya ini 5 dikurang X bar yang tadi 12. Nah, ini 5 kurang 12 adalah min 7. Minus 7 berpangkat 2 hasilnya 49. Selanjutnya 10 ya, ini dikurangi dengan X barnya 12. 10 kurang 12 adalah minus 2.
min 2 berpangkat 2 positif 4 ini. Selanjutnya 15 dikurangi X barnya adalah 12 rata-ratanya, hasilnya adalah 3. 3 berpangkat 2 sama dengan 9. Dan terakhir 20 dikurangi dengan 12 berpangkat 2, 20 kurang 12 adalah 8 berpangkat 2, 8 pangkat 2, 64. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita akan mengisi kolom yang di sebelah kanannya lagi. Nih, XI, FI dikali XI kurang X bar berpangkat 2. Berarti FI ini frekuensi, kolom frekuensi. Dikali dengan ini. Ya, dikalikan. Selanjutnya, 4 dikali 49, hasilnya 196. 6 dikali 4, hasilnya adalah 24. 8 dikali 9, hasilnya 72. Selanjutnya 2 dikali 64, hasilnya 128. Lalu dijumlahkan ini ya. 196 ditambah 24 ditambah 72 ditambah 18, hasilnya adalah 420. Inilah sigma FI XI kurang X bar berpangkat 2. Next, kita akan mencari ragam. Ya, setelah dapat itu kita bisa mencari nilai ragam. Ragam atau variansi rumusnya adalah ini. Sigma FI dikali XI kurang X bar berpangkat 2 dibagi sigma FI. Sigma FI XI ini adalah 420. Terus sigma FI adalah ini 20. Diperoleh 420 dibagi 20, hasilnya adalah 21. Lanjut, kita akan mencari simpangan baku. Simpangan baku itu bisa diartikan sebagai akar dari ragam ya. Simbolnya S, akar dari ragam. Ragam kan 21, berarti akar dari 21. Akar 21 diperoleh 4,5826 dan ada lagi angka di belakang. Jadi kita cukup ambil 4 angka di belakang koma. Setelah itu kita bisa mencari nilai dari koefisiensi variansi atau KV. Rumusnya adalah ini. Rumus mencari koefisiensi variansi KV. KV. X per X bar, S per X bar dikali 100%. Dengan S adalah simpangan baku dan X bar adalah ini rata-rata atau mean. S-nya tadi adalah berapa S-nya? 4,5826 yang ini S. Oke. Dibagi dengan nilai rata-ratanya tadi adalah nilai rata-rata atau X bar-nya adalah 12. Tuh. Sehingga diperoleh 4,5826 dikali 100% diperoleh 38,19%. Itulah koefisien variansi. Selesailah pembahasan materi kita hari ini. Setelah itu ada latihan soal seperti biasa. Ini ya. Nomor 1. Ada intermezzo lagi. Kenyataannya, beberapa orang memimpikan untuk kesuksesan. Sementara yang lainnya bangun setiap pagi dengan semangat untuk mewujudkannya. Dan sebelum apapun terjadi, persiapan adalah kunci menuju kesuksesan. Karena kita tidak perlu menjadi luar biasa, tetapi kita perlu memulai untuk menjadi luar biasa. Ini kayaknya lebih lengkap kalau kita ulang, karena kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai ya. Untuk memulai itu, tetapi kita perlu memulai untuk menjadi luar biasa.
Saya ulang, kenyataannya beberapa orang memimpikan untuk kesuksesan, sementara yang lainnya bangun setiap pagi dengan semangat untuk mewujudkannya. Dan sebelum apapun terjadi, siapkan adalah kunci menuju kesuksesan. Karena kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kita perlu memulai untuk menjadi luar biasa. Tidak perlu terlalu banyak berpikir untuk memulai suatu usaha atau tindakan. Karena semakin kita lama berpikir, kita akan kurang bereaksi atau bertindak. Sebaliknya, dapat ide langsung bertindak, ya. Jika gagal akan menjadi pengalaman, jika berhasil ya itu luar biasa. Next, nomor 2. Nih. Nah, ada lagi kata-kata intermezzo. Kebenarannya ialah bahwa satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman, dan kebahagiaan sama dengan kenyataan atau realita dikurangi dengan ekspektasi atau harapan. Ya, ini ulang lagi. Kebenarannya ialah bahwa satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman, dan kebahagiaan sama dengan kenyataan realita dikurangi dengan ekspektasi atau harapan. Jadi, kita mungkin tidak boleh terlalu berharap, tetapi kita harus terus memiliki pengharapan dalam hidup dan kehidupan ini kepada Sang Pencipta. Gitu ya. Boleh berharap, tapi jangan terlalu. Kita boleh mungkin kehilangan sesuatu, tapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Nah, ini dia nomor 3. Oke. Dari mana didikan lebih dari perak dan pengetahuan lebih dari emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Dan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, kesombongan, kesongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Dan ini ada soal nomor 3 tadi ya. Nah, terus ada nomor 4. Tuh. Tunggal, dan ada nomor 5, data berupa histogram ya. Ini nomor 5 ya. Kita bisa turun. Lanjut sampai ke bawah. Jadi latihan soalnya hanya 5 nomor saja. Ya, semoga bermanfaat. Pembahasan latihan soal, contoh soal, dan kata-kata bijak agar bisa membawa kita mempunyai hidup dan kehidupan menjadi lebih baik ke depannya. Mantap. Iya. Ada sedikit hiburan. Engkau sungguh baik. Oke. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
Akan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Akan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Akan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
kasih dan semoga bermanfaat. Salam sukses selalu untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dukung terus channel kebanggaan kita bersama dengan cara tekan tombol like, subscribe, promote, post, share, and nyalakan tanda loncengnya, isi kolom komentar dengan kolom komentar yang baik dan positif. Terima kasih dan selamat belajar.